warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita, NPM 182170101. Di sini saya akan menayangkan video untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran mikro. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT. Minggu ini kita akan membahas mengenai tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke. Materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang pertama yaitu potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nah, potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar. Banyak para pakar yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia merupakan marine mega biodiversity yang terbesar di dunia. Nah, sumber daya kelautan Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya terbarukan, contohnya seperti ikan, hutan mangrove, terumbu karang. Yang kedua yaitu sumber daya tidak terbarukan, contohnya itu seperti gas, minyak, tambang, dan mineral lainnya. Yang ketiga yaitu sumber daya energi, contohnya itu seperti angin, gelombang pasang surut, dan lain sebagainya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia yang pertama yaitu perikanan laut. Dalam perikanan laut membahas tentang potensi lestari. Potensi lestari ini merupakan penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan-ikan melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah, berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi lestari. Nah, yang kedua yaitu ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini tumbuh di daerah pasang surut air laut dan juga hutan mangrove ini berkembang baik di daerah pesisir laut yang landai dan berlumpur. Nah, dapat diketahui bahwa di Indonesia hutan mangrove ini mencapai 89 jenis hutan mangrove. Nah, dan juga mempunyai manfaat. Ada manfaat ekonomis dan manfaat ekologisnya. Nah, dari manfaat ekologis, hutan mangrove ini sebagai habitat binatang laut, yaitu sebagai tempat berlindung dan berkembang biak untuk makhluk hidup dan juga sebagai melindungi pantai dari abrasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari ekonomisnya yaitu hutan mangrove berupa dari pepohonan, kayu pepohonannya yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar atau pembuatan kertas dan arang. Nah, yang ketiga itu terumbu karang. Nah, Indonesia memiliki terumbu karang yang sangat luas di dunia. Nah, luas terumbu karang Indonesia mencapai 284 km persegi atau 18% di dunia. Nah, dapat kita ketahui bahwa terumbu karang berbentuk seperti batuan berlubang tidak beraturan dan sering dianggap tidak manfaat atau tidak berfungsi. Akan tetapi bahwa terumbu karang ini merupakan tempat habitat atau bermanfaat bagi kehidupan binatang binatang bawah laut. Nah, terumbu karang ini memiliki banyak manfaat, baik manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, yang pertama yang tadi yang dibahas yaitu mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Nah,
Kegiatan penangkapan ikan wajib dilakukan secara legal dan ramah lingkungan. Mengapa penangkapan ikan secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kelangkaan jenis ikan? Nah, karena dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlebihan atau eksploitatif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, dapat kalian pahami kan ya? Nah, pemanfaatan sumber daya kelautan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Nah, dan juga dalam pengolahan sumber daya alam kelautan mengintegrasikan aspek atau memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua yaitu pengolahan sumber daya laut dengan menggunakan konsep ekonomi biru atau blue economy. Nah, laut menjadi salah satu kehidupan banyak penduduk dan juga pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik. Nah, pengolahan sumber daya kelautan perlu menyeimbangkan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Nah, kegiatan ini sesuai dengan ekonomi biru yang kini menjadi perhatian dunia. Nah, penerapan konsep biru ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan serta memperhatikan atau menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan laut. Yang ketiga yaitu pengolahan kawasan laut sebagai penyimpanan karbon blue atau blue carbon. Nah, blue carbon ini merupakan karbon yang diserap ekosistem pantai dan laut, termasuk pohon-pohon bakau yang tumbuh di tepi pantai. Nah, di Indonesia memiliki banyak perairan yang luas dan juga hutan mangrove yang luas. Artinya Indonesia memiliki potensi blue carbon yang sangat besar. Nah, ekosistem karbon biru ini juga dapat mencegah yaitu erosi, melindungi rumah dari badai, menangkap polutan, dan menyediakan habitat bagi spesies yang penting bagi lingkungan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.